Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, hari Kamis 27 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 25. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Alai songonod dohatani Jehovah, yang gunuaing rapa somma tutu halak na terbuang sian nagogo, jala malua tabat-taban sian halak pangarupa. Ai au mamadai akka nama badaiho, jala au paluahon akka anakmu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, hal terberat bagi orang Israel pada zaman Nabi Yesaya ini, pada zaman berperang itu masih hal yang lumrah, adalah ketika mereka kalah perang. Karena tradisi di zaman itu, tradisi pengetahuan umum common sense yang ada di zaman itu adalah ketika satu bangsa berperang, Tuhannya di atas sana, di langit sana, juga sedang berperang. Maka ketika bangsa itu kalah, maka di atas sana, Tuhan mereka juga sedang kalah. Yesaya ini merupakan bagian dari ketika bangsa Israel mengalami kekalahan perang. Dan mereka menjadi sangat-sangat lesu, mereka menjadi sangat-sangat merasa rendah diri, karena selain mereka mengalami kekalahan perang, banyak korban, mereka dirampas, mereka dijarah, dirampas, orang-orangnya diangkut ke pembuangan. Mereka juga menganggap bahwa tidak ada lagi keselamatan bagi mereka karena tadi, jangan-jangan Tuhan juga sedang kalah perang dengan dewanya orang Babel begitu. Jadi berkali-kali perasaan kalah mereka, ada perasaan minder juga. Seolah-olah bagi orang Israel, keberadaan mereka lah yang menentukan keberadaan Tuhan. Jadi ketika mereka kalah, maka Tuhan sedang kalah. Ketika mereka sedang menderita, Tuhan tidak di sana. Itu yang mereka anggap begitu. Lalu Tuhan mengatakan, bukan penderitaanmu yang mengatur keberadaan Tuhan, keberadaanku sebagai Tuhan begitu, tapi aku yang menentukan engkau ada atau tidak. Maka Tuhan kembali menyemangati orang-orang Israel ini agar mereka tidak menjadi jatuh, agar mereka tidak menjadi terjerumus, agar mereka tidak menjadi lesu, bahwa tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, jarahan orang-orang gagah dapat lolos. Kenapa? Karena Tuhan, aku sendiri akan melawan yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku bukan tidak ada, aku bukan kalah, aku bukan tidak sanggup, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau memperbaiki sesuatu dari bangsa Israel, maka dia memperbolehkan kekalahan itu terjadi bagi bangsa Israel itu. Maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan. Maka ketika bangsa Israel itu kembali berseru kepada Tuhan, Ia menunjukkan kuat kuasanya, bangsa Israel bisa kembali ke tempat mereka, ke negaranya. Dan mereka akan beria-ria, bernyanyi sepanjang perjalanan, sepanjang konvoi mereka kembali ke negaranya, merayakan kembali kemenangan. Dan mereka kini tahu bahwa Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah
lelah, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tidak peduli kepada mereka. Tuhan selalu peduli, tetapi justru ingin memurnikan bangsa ini dengan cara-cara yang berbeda-beda, cara tentu yang disukai oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, cara yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan katakan, bukan karena engkau sakit, bukan karena engkau menderita, bukan karena engkau bersedih, engkau terkena musibah, maka aku menjadi jahat, aku menjadi tidak kasih, aku menjadi tidak mampu, aku menjadi lelah, dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan itu tetap kasih dengan berbagai caranya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering nyanyikan itu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, kata kita. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu tetap kasih, walaupun kita dalam kedukaan, Tuhan tetap adalah kasih. Walaupun kita dalam musibah, Tuhan tetap adalah kasih. Walaupun kita dalam persoalan, Tuhan tetap adalah kasih. Sebagaimana ketika kita berada dalam sukacita, di dalam tawa kita, di dalam keberuntungan kita, Tuhan yang sama tetap ada. Dan Ia mampu menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala jenis keterpurukan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih juga ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau ya Bapa adalah Bapa yang setia, yang akan membela kami anak-anak-Mu ketika orang-orang jahat mencurangi kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau yang akan melihat segala tindakan orang-orang jahat dan tidak akan pernah tinggal diam ketika anak-anak-Mu dicelakai atau diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang berlaku jahat. Untuk itu ya Bapa, biarkan anak-anak-Mu juga tetap dapat berlaku baik, menjadi berkat bagi setiap orang, agar berkat-Mu bisa sampai kepada orang-orang yang di sekitar kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.